Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah amma ba'du. Pada pertemuan hari yang keempat di bulan Ramadan ini ada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan rusaknya ibadah Ramadan, yang bisa mengurangi nilai ibadah di bulan Ramadan. Ada hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kam min shaimin laisa lahul jaza, atau laisa lahu min siyamihi ilal su'i wal atasi. Banyak di antara umat manusia dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, di siang hari, malamnya taraweh, tapi nanti di yaumul akhir nilainya hanya sedikit, bahkan bisa jadi hilang ilal ju'i wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu karena ini sabda Rasulullah, pasti ada manusia di antaranya yang akan seperti ini. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang suka mengadu domba. Di negeri kita ini, antara partai satu dengan partai yang lain sering memfitnah. Partai ini fitnah sama partai ini, yang ini fitnah sama partai ini. Ormas Islam yang satu menjatuhkan ormas Islam yang lain. Nah, jadi ada teman kerja, teman sekantor, teman di perdagangan, di pasar, sebagainya, saling menjatuhkan. Tujuannya adalah supaya tidak percaya kepada si A, supaya percaya kepada saya. Itu akhirnya mengadu domba. Maka banyak seperti Habib Lutfi, ya, sebagai tokoh NU di Indonesia, juga dikenal sebagai seorang waliullah di zaman sekarang. Ya, Masya Allah, dia sedih melihat keadaan bangsa ini. Bangsa ini diisi dengan fitnah, diisi dengan adu domba. Maaf, ini ada di bulan Ramadan. Jangan suka mengadu domba. Pada bulan Ramadan, bulan ini coba direda. Jangan ikut campur menjadi provokasi yang kita tidak tahu. Dikhawatirkan akan mengurangi, merusak ibadah kita, yang begitu nanti akhirnya kita tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang bisa merusak yang lain adalah orang, ya, suka hibah. Hibah juga sama. Hibah hosib. Jadi ada manusia-manusia yang tukang hosib. Kalau kita bicara hosib, menganggapnya perempuan aja yang disalahkan. Tidak juga. Laki maupun perempuan, ya, bisa berhosib atau punya potensi untuk berhosib. Cuma beda, kalau perempuan hosibnya ya sama perempuan lagi, rumah tangga dan sebagainya. Biasanya justru kalau orang laki, kaum bapak-bapak, hosibnya adalah partai,
menjelek-jelekan pemimpin ini begini, pemimpin ini begini, ini nggak baik. Kalau kita menggosip pemimpin yang sudah jadi sekarang, lalu apa? Menggosip, ya, kita sering menggosip presiden sekarang ini, Jokowi begini, masya Allah, menjelek-jelekan dia sudah jadi, lalu kita jelek-jelekan terus. Lalu kapan kita salamannya? Kapan kita bisa bertemu dengan presiden? Kalau kita selalu menjelek-jelekan presiden, naudzubillah min dzalik. Kita nggak ada unsur apa-apa. Orang saya juga nggak kenal. Tapi yang berbahaya adalah bagi umat Islam. Ketika kita menjelek-jelekan dia, dia sudah menjadi pemimpin. Apakah kita bisa minta maaf kepada beliau? Atau kita punya nomor teleponnya? Atau kita bisa nelpon langsung? Apalagi ini di bulan Ramadan. Karena di antara ibadah kita diterima atau tidak adalah musahid, orang yang masih punya kedendaman kepada orang lain yang belum bertemu. Ini yang berbahagia. Jadi hosib, maka nanti di akhirat ada tahu-tahu siapa yang sering menghosibi kepada si B, misalkan kita gosip terus, gosip, ceritakan dia. Nah, menghosip, yang dihosipi pahalanya apa? Nilai dosanya dia akan kembali kepada kita. Sementara pahala kita akan dikembalikan ke dia nanti di yaumul hisab. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati, ya. Nanti tangan kita, kaki kita, mulut kita yang bicara akan bersaksi di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat, ada yang namanya yaumul hisab. Lolos di dunia, tapi di yaumul hisab ada yang namanya yaumul hisab. Hati-hati kepada hosib. Bahaya, ujung-ujungnya pahala kita habis. Kita ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, puasa kita, jamaah kita bisa hilang. Akan diberikan kepada mereka ujung akhirnya nanti di yaumul akhir, pada yaumul hisab. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga dusta, sama. Dusta ya bohong. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dijuluki Al-Amin ketika masih umur 25 tahun. Ketika dia menjadi pedagang dengan Siti Khadijah, yang akhirnya Nabi Muhammad pada waktu itu umur 25-24, beliau dipercaya oleh Siti Khadijah. Bahkan sudah dijuluki Al-Amin pada saat itu. Artinya orang yang tidak pernah bohong. Nabi nggak pernah bohong. Jangankan Nabi, para wali aja nggak ada yang bohong. Kalau wali bohong, kewaliannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali itu nggak ada yang bohong. Nah, itu ya. Jadi wali karena ngikuti Nabi, tidak bohong, akhirnya menjadi wali. Dendam nggak ada, marah tidak ada, ngomongin orang tidak ada, adanya husnudon, para wali. Rasulullah husnudon. Nah, ikuti. Kalau ngikut Rasulullah, para wali ngikut Rasulullah. Mengapa wali menjadi wali? Karena ngikuti Rasulullah. Nggak dendam, nggak marah, nggak husnudon, nggak suudon, adanya husnudon. Makanya jadi wali. Yang penting hati. Kalau ingin jadi wali, hati yang ditata. Nggak ada bohong. Nabi nggak bohong. Ya, marah Nabi nggak marah. Jengkel Nabi nggak jengkel. Dendam Nabi nggak dendam. Itu yang diikuti para wali. Akhirnya menjadi wali Allah. Ingin jadi wali Allah, hatinya dirubah. Nggak dendam, nggak jengkel, nggak provokasi, nggak hibah. Kalau masih hibah, tandanya orang banyak dosanya. Dicontohkan oleh ini ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada waktu usia 14 tahun, orang tuanya mau
mengirim pesantren. Ketika mau nuntut ilmu, yaitu ke negeri Baghdad, diikutkan ada namanya kafilah. Ya, kalau sekarang ya kereta api lah, ikut ke Baghdad. Sebelum ke Baghdad, karena kafilah pakai onta, kendaraan zaman dulu pakainya onta, maka akhirnya dia ditanya, di jalan ada begal, ada garong. Di antara kelompoknya ada puluhan orang yang diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada waktu itu masih umur usia 14 tahun. Dicegatlah di jalan, di pinggir hutan dicegat. Akhirnya para pembesar garong, perampok itu menggeledah semua orang yang ada di situ. Mana barangmu? Mana barangmu? Mana barangmu? Mana barangmu? Mana barangmu? Semuanya. Ada berapa puluh ya? Satu riwayat 12 orang, atau riwayat 20 lah. Akhirnya ketika itu ada anak kecil. Ditanya juga, kamu bawa apa? Si Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kecil waktu itu, dia menjawab, ya Syekh, kalau di sana istilah Syekh itu untuk panggilan lah, Mas, Bang gitu kan, udah biasa. Bukan kalau di sini Syekh dianggapnya kiai kan, bukan. Ya, Syekh ya, Bang, Mas. Syekh, saya membawa uang. Berapa uangnya? 40 dinar. Mana naruhnya? Ini ada di baju, di bawah ketiak saya. Di baju, di ketiak saya. Ini Syekh Abdul Qadir waktu kecil menunjukkan ini ada saya. Mana? Nggak kelihatan. Dilihat oleh garongnya, oleh perampoknya, nggak kelihatan. Itu di dalamnya. Karena ibu saya mengasih kantong di dalam bawah ketiak. Terus, kenapa kamu nunjukkan? Yang lain aja nggak pernah nunjukkan. Ngomong nggak ngaku. Kok kamu ngaku sendiri? Yang lain saya tanya, kamu bawa uang nggak? Mau bawa uang nggak? Pada ngaku nggak bawa uang. Oh, kamu sendiri ngaku, masih kecil lagi. Maka dia jawab, ya saya disuruh sama orang tua, dipesan sama orang tua saya, ibu saya, saya doakan supaya selamat. Tapi syaratnya satu, selamat dan sukses. Selamat dunia, selamat akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Kata ibunya. Begitu dia dengarkan itu, ketua kelompok perampoknya datengin juga sama. Betul kamu bawa uang? Iya, 40 dinar. Mana? Akhirnya dilihat benar 40 dirham. Dia sampai menangis. Ketua rampoknya menangis. Anak kecil, saya heran sama kamu. Semua orang saya tanya bawa uang apa enggak ada yang ngaku bawa uang. Kenapa kamu ngaku? Ini ibu saya, pesan saya. Kalau ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat, kata ibu saya nggak boleh bohong. Dimanapun, bagaimanapun. Wah, itu terenyuh nangis. Begitu nangis, akhirnya, kamu mau kemana? Mau pesantren. Kamu mau pesantren, umurnya masih muda. Sementara saya sudah segini tuanya, perbuatannya masih durhaka kepada Allah. Tiap hari saya merampok, tiap hari saya berzina, tiap hari saya berbuat dosa, Masya Allah. Oleh karena itu aku tobat. Pada saat itu ketua rampoknya tobat. Dan akhirnya anak buah rampok itu tobat semuanya. Masya Allah. Ini buah daripada kejujuran. Menyebabkan ketua rampok, ketua rampok dan rampok yang lain menangis, meneteskan air mata yang akhirnya menyebabkan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Di antara yang bisa merusak ibadah puasa, bukan membatalkan, tapi bisa merusak, seperti bohong, dusta, marah,
Ada orang ngomong marah nggak boleh batal. Bukan batal, mengurangi nilai pahala. Jadi jangan salah, mengurangi nilai pahala. Kalau marah bukan batal, itu mengurangi atau merusak nilai ibadah kita yang bisa jadi nanti nilai ibadahnya kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wallahu yahdil rasad ihdinas siratal mustaqim. Ma'al liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.